Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, pemilik akun Ora Sabar Mapuro. Ya, karena permainan catur itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar-sabar bisa modiar. Oke, kali ini saya akan menampilkan tayangan ulang sebuah pertandingan catur antara saya dengan orang Ukraina ya. Namanya Yarik 3201. Orang Ukraina, benderanya biru kuning tuh, bendera Ukraina, dimana dia nilai skor dia tuh 734 dan saya tuh di peringkat 746 skornya. Beda-beda tipis lah, beda 12 ya selisihnya tuh. Oke, langsung aja coba kita lihat. Saya ulas juga alasan kenapa saya jalan ini itu ke sini, ini itu ke sini, ini ke situ. Oke. Pertama saya langkahkan seperti biasa, yaitu pion di depan catur, pion di depan raja ya, yang ini ya. Kita maju 2 langkah, yang kemudian disambut dengan langkah dari kubu hitam ya, si Yarik ini, dengan memajukan pion juga. Kemudian giliran saya untuk melangkah, saya langkahkan kuda. Untuk apa ya? Untuk mengancam pion ini, yang kemudian akan dibalas dengan entah defense, mungkin pakai kuda atau pakai pion ke sini, kuda ke sini, ataupun anak ke sini, atau anak ke sini, atau bisa juga seter ke sini. Coba kita lihat apa yang dia lakuin. Oh, ternyata kuda mendefense si pionnya. Yang kemudian saya malah melanjutkan langkah saya, yaitu dengan memajukan pion yang ini nih, saya majuin. Gunanya apa? Agar si raja ini nanti dia bisa kemana-mana. Meskipun kalau ke kanan cuma bisa maju selangkah, tapi kan kalau saya majuin pion, seter saya bisa ke 4 sini nih, pojok, bisa ke mana-mana lah, jauh. Kirinya itu ada 3 langkah, jadi dia bisa mobile kemana-mana. Oke, lanjut. Kemudian dia jalan lagi dengan melangkahkan kudanya. Wah, kudanya dia tuh ngancem pion saya yang ini nih ya. Tapi apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan melindungi dia dengan cara majukan pion saya yang ini, atau seter saya di sini, atau justru malah membiarkan? Coba kita lihat. Membiarkan pion saya ini dimakan oleh kudanya musuh. Coba kita lihat. Oh, ternyata saya majuin. Kenapa saya majuin ini? Bukannya melindungi pion yang ini. Kenapa? Karena ya biar saya, sebenarnya niat saya itu adalah kalau dia makan ini, saya akan majukan ini untuk mengancam si kuda ini, biar kuda ini mundur atau ke sini atau ke sini supaya nggak penuh-penuh amat ini daerah di depan garis kekuasaan, wilayah kekuasaannya dia nih, di depan raja, ratu, menteri nih, biar dia pindah aja. Ternyata malah pion saya yang maju itu dimakan, dan dia malah nggak jadi makan pion yang ini. Itu salah satu taktik saya supaya untuk mengalihkan fokus dari musuh, nggak terlalu mengancam raja saya, tapi bagi saya itu cukup berguna, karena sebenarnya saya rugi kalau dia misalnya makan ini, saya nggak bisa balas untuk makan si kuda ini
pakai apa? Nggak ada. Pakai seter ini nggak bisa, seter ini nggak bisa. Raja apalagi seter, apalagi kuda ini pun ya nggak bisa, paling ngajak ngobrol si kuda ini nih, kuda saya nih. Nah, tapi ternyata dia malah makan pion saya. Mungkin niat dia adalah kalau saya akan makan ini dia makan pakai kuda dan saya makan pakai ini. Sebenarnya kan dia juga salah langkah, tapi nggak tahu apa tujuannya dia makan pion saya bukan makan pion yang ini. Coba kita lihat langkah selanjutnya yang akan saya lakukan. Saya memajukan pion yang ini, mengancam kuda. Ada backing. Nah, ini ada karena saya ada backingan ini. Kalau ada backingan kuda saya ini, kalau misalnya pion saya yang ini dimakan oleh kudanya dia yang ini, saya balas dengan yang ini, kuda saya aman, nggak ada lagi cara langkah dia untuk membalas serangan saya, yang akhirnya saya punya kesempatan untuk makan si pion yang ini. Tapi itu kan harapan saya. Sementara saya nggak tahu dia akan lanjutkan perjalanan kemana nih. Setelah saya majuin pion yang ini, oh dia menghindar ke sini. Cukup. Menurut saya ini cukup salah satu sebuah titik awal atau prepare atau apa ya? Menurut saya dia lagi sedang menyiapkan sebuah serangan yang diawali oleh kuda, serangan awal. Tapi saya nggak peduli karena raja saya masih aman di sini, masih punya backingan pion ini, masih ada backingan kuda ini, masih ada backingan seter ini, kuda ini, bahkan seter saya juga masih berpeluang untuk makan ini. Tapi nggak bisa karena ada si kuda. Jadinya saya melakukan pergerakan yaitu dengan melangkahkan, pion saya ini makan pion yang ini. Kebetulan nganggur karena saya pede makan itu. Kenapa? Karena ada backingan kuda, ada backingan seter. Jadi ada dua backingan yang akan membacking si pion yang saya yang tadi makan pion musuh itu. Kemudian dia balas. Nah, ini juga berguna pion saya di sini untuk melindungi dia, untuk melindungi pion saya yang ini supaya nggak dimakan sama kuda. Baterai lowbat, tapi nggak masalah. Oke, selanjutnya dia akan jalan apa, kita lihat saja. Dia mengancam raja saya kali ini. Tapi menurut saya terlalu pagi untuk mengawali serangan. Karena raja saya, luncur saya, kuda saya masih di daerah yang bisa untuk membacking si raja saya. Contohnya ya inilah yang saya lakukan. Nah, dengan menjalankan menteri, kadang-kadang suka bingung saya, apa lebih baik kehilangan menteri atau kuda. Nah, tapi di sini saya coba untuk gambling dengan mengadu menteri saya, dengan resiko menteri saya dimakan. Tapi kan saya punya backingan lain, bisa makan pakai kuda ini, bisa makan pakai kuda ini, bisa makan pakai kuda ini, bisa makan pakai seter bahkan. Apa yang akan dilakukannya? Apa yang akan dilakukan oleh musuh saya? Kita lihat saja. Ternyata benar kan? Dia memakan menteri saya, ngadu menteri. Oke, yang akhirnya saya balas dengan memakan menteri tersebut dengan kuda. Nggak mau saya pakai seter. Masih pagi untuk ngeluarin seter bagi saya di kondisi saat ini nih. Di kondisi saat itu ya, bukan saat ini dong. Next. Oke, di sini juga saya akan jelaskan bahwa dengan saya memakan kuda dengan ini, resiko saya untuk terkena skak seter itu sangat kecil. Meskipun nggak skak seter itu dari mana saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya saya makan ini, nah musuhnya dia tuh bisa berarti kan
ster saya tuh sejajar dengan benteng secara garis miring, secara serong. Itu berbahaya buat saya karena bisa saja ada sekak seter nggak tahu dari mana, meskipun menteri yang di kotak hitam ini nggak bisa gitu, nggak bakalan bisa lagi untuk sekak seter saya secara bidang miring. Tapi saya nggak mau terkena hal itu, nggak mau neko-neko, akhirnya saya makan pakai kuda, makan menteri dia. Oke, next dia akan melanjutkan perjalanan kemana saya juga nggak tahu, kita lihat saja. Oh, ternyata dimajuin pion, entah tujuannya untuk apa, saya juga nggak ngerti. Untuk membuka ruang saya juga nggak ngerti. Ini keuntungan buat saya karena dia membuka ruang di sana, yang artinya benteng dia ini berpotensi untuk saya serang nantinya, untuk saya makan nantinya. Oke, next saya akan lanjutkan jalan kuda ke tempat yang aman dari kuda ini, dari ster ini, dari mana-mana, bahkan dari pion pun. Next dia akan jalan apa lagi, kita lihat aja. Oh, ternyata dia mau rokade. Oh, jadi saya ngerti kenapa dia rokade. Sebelum rokade dia jalanin pion, mungkin dia pernah nih kena skakmat saat pionnya ini 3 ini masih berderet rata, berbaris rapi rata satu garis. Dia mungkin buka space ruang untuk kabur kali rajanya, jadi nggak bisa, jadi menghindari skak di pojok. Tapi lihat aja nanti. Oke, saya akan melanjutkan perjalanannya dengan melangkahkan pion mengancam kuda. Padahal di sini saya gamblingnya kacau ya. Ini seingat saya ini adalah blunder saya gitu. Karena apa? Resiko saya kehilangan pion ini cukup besar karena akan dimakan oleh kuda ini, yang apabila saya makan kudanya balik, kudanya dia juga akan makan kuda saya. Makanya saya bilang ini blunder. Tapi apa yang bisa dilakukan? Gak bisa diundo, emangnya lawan komputer. Oke, yang akhirnya ini konsekuensi yang saya dapatkan. Nah, pion saya dimakan kan, justru saya akan kehilangan kuda, meskipun kuda saya ada backingannya seter, ada backingannya siapa, pion. Coba kita lihat apa yang akan saya lakukan. Saya pindah ke posisi lain dengan alasan karena saya ada backing. Kalau saya pindah ke sini saya ada backingan dari kuda kuda yang ini, dia akan membacking kuda saya yang ini. Saya pindah ke sana. Sebenarnya ini agak sedikit berbahaya ya, gimana kuda ada di posisi itu, karena nanti bisa aja saya terkena skak seter atau seter doang gitu. Misalnya aja ya gitu. Misalnya skak dia di sini tuh saya makan, tapi ya masih cukup aman lah bagi saya karena ada kuda yang bisa makan mundur ke sini, ke kotak kuning ini, atau pakai pion gak aman. Coba apa yang akan dilakukan? Kenapa saya pindah ke situ juga ya? Dengan tujuan lain, yaitu agar memancing dia untuk menggerakkan pion ini atau pion ini. Jadi kan ada celah bagi saya untuk mencekak raja suatu saat nanti. Itu kalau dia majuin yang pion ini atau dia majuin yang pion ini, ada celah saya untuk mencekak dia. Okay. Next, setelah saya menjalankan kuda dan dia menjalankan pion, ternyata pionnya di situ. Wah, ini gila, ini bagi saya ini ancaman yang luar biasa ini ya, karena raja saya kedua kuda saya terancam ini. Kuda ini bisa dimakan oleh ster ini, kuda ini bisa dimakan oleh pion ini, pionnya musuh. Wah, ini di sini saya pusing, tapi saya tetap tenang, relax, mencari cara kalau bisa dengan cara sacrifice atau mengorbankan kuda, saya bisa mendapatkan yang lebih banyak pion dari musuh atau
mendapatkan celah untuk sekak. Oke, kayak gini nih, saya akan lakukan langkah yang cukup aneh. Entah kenapa ada di pikiran saya, ini cukup lama nih. Saya berpikir ini gimana nih, saya mau sacrifice yang mana nih, kuda yang ini kah atau kuda yang ini kah, atau dua-duanya saya korbanin gitu biar dia tinggal pilih yang mana yang mau gitu, karena gratis lah saya kasih, ya kan. Saya juga nggak lupa nih, akhirnya saya malah coba kita lihat, saya melangkahkan kuda ini dengan gambling. Kalau saya kehilangan kuda, dia juga akan kehilangan kuda. Oke. Tapi apa yang akan dilakukan? Dia makan kuda saya pakai yang ini dulu. Wah, ini cukup berbahaya karena bagi saya ini bisa berpotensi ster saya dan juga benteng saya. Karena kalau misalnya saya jalan nih, misalnya saya jalan asal, misalnya saya jalan itu dia makan ini, wah skak ster sebom. Ster saya terancam, benteng saya terancam. Saya makan pakai ini nggak bisa karena ada benteng dia yang samping raja tuh. Coba saya malah jalanin setelah kuda saya dimakan tuh, saya malah tetap jalanin pion. Wah, ini sebenarnya ini gambling terberat nih ya, gambling terberat, entah berat, entah blunder. Karena saya tahu sebenarnya ini dia itu pancingan, ini kudanya ini tuh dia tuh pancingan. Kuda yang ini dan kuda yang ini tuh pancingan buat saya membuka area di sini nih, biar ada celah buat dia sekak pakai kuda dan seter dia nih. Saya tahu kalau misalnya gini nih, saya makan, saya jalan ini ya, saya makan kuda saya dimakan sama dia, ya kan. Terus saya jalanin yang misalnya nih, yang saya bingung nih, misalnya ini ya saya jalanin yang ini nggak mungkin karena bisa dimakan sama seter. Saya jalanin yang ini ada pion dia, ini sebenarnya pancingan dia, berbahaya pokoknya deh. Nah, kita balik lagi, kita dari dimana dia makan kuda saya pakai pion ini ya, coba saya malah jalan ini, saya mengabaikan dua kuda ini, saya biarin dengan resiko pion ini yang ini hilang, kena sekak sebom. Kalau istilah orang catur, biasa main catur tuh sekak sebom ya, sekak ster dan benteng. Saya malah tetap jalanin ini. Sebenarnya saya ada misi di sini. Kenapa? Kalau dia hilap, dia makan ini, saya tinggal kesini dan sekakin dia bergeser ke sini, saya makan ini, dia bergeser lagi balik ke sini, saya pakai ini, pusing dia sekak. Nah, cuman apa yang selanjutnya saya jalanin tuh, apa alasannya kenapa saya menjalankan si pion ini nih, coba kita lihat saja. Dan dia makan kuda saya, ternyata di sini hilang kuda dua tuh. Waduh, belinya mahal-mahal, hilangnya gampang bener. Tapi saya nggak peduli, baru kuda doang. Secara dia lebih unggul jumlah pasukan penyerang tuh ya. Kuda masih ada 2, luncur ada 1, benteng lengkap. Saya dua-duanya kuda udah hilang. Menteri cuma 1, masih aja di titik awal, belum kemana-mana. Oke, saya nggak peduli, tapinya saya akhirnya nggak peduli dengan ancaman sister ini yang makan kuda saya nggak pikirin lagi, move on dari hal dimana kuda saya hilang dimakan sister secara cuma-cuma tanpa ada serangan balasan. Nah, ini yang saya lakukan. Di sini serangan saya dimulai. Setelah dia asik makanin kuda saya, pion saya, dengan mengabaikan pion saya yang ini nih, si pengalih perhatian dia nih, saya sekak raja dia. Dia bergeser. Tapi
Ternyata saya nggak bisa sekak dia lagi, karena kalau saya makan kuda ini, seter saya dimakan sama seter dia atau pakai kuda dia. Waduh, kacau di sini saya. Gimana caranya nih? Ini cukup lama nih, saya ingat-ingat saya ini cukup lama nih untuk memikirkan cara gimana ya, ini gimana ya supaya saya bisa makanin kuda ini dengan sekak lagi gitu. Baru habis ini saya jalan ke sini gitu kan, menteri saya biar sekak putih hitam gitu kan, dia paling geser masukin benteng atau nutup pakai seter dia sendiri, akhirnya sekak seter kan, pengorbanan sacrifice yang telak bagi saya. Oke, kita lihat saja apa yang akan saya lakukan. Saya makan kuda. Kenapa saya makan kuda? Untuk memancing. Kali aja dia hilap, dia makan ini, ya, saya bisa dapat kuda dia jadi sekak. Memancing, pancingan, sacrifice, pengorbanan, mengorbankan pion makan kuda. Ini bukan pengorbanan yang merugikan, tapi pengorbanan yang menguntungkan. Ya, kuda dia hilang, saya cuma hilang pion, ya kan? Saya juga bisa dapat kuda yang di sini. Kalau dia makan pion saya bisa dapat makan di sini sekak. Saya menang lagi, menang sekak, menang langkah. Coba apa yang akan dia lakukan ya? Oke, kita balik ke pertandingan yang aslinya nih, kita lihat. Dia akan melanjutkan perjalanan dengan cara melangkahkan. Oh, benar saja prediksi saya. Emang ini udah diprediksi saya, ini dia pasti makan pion ini. Tapi lucunya dia nggak pakai kuda, karena ya seter bisa hilang sama seter saya kalau dia open ini, kalau dia open kuda ini. Dia pakai si ratu. Next, saya makan raja dia, kuda dia sekak. Dia pasti bergeser dong ke kotak putih ini. Ya, saya sekak lagi bertubi-tubi dengan menteri saya yang ini. Slap. Paling dia menutup pakai benteng, saya makan. Gak apa-apa saya hilang menteri, yang penting saya dapat benteng. Artinya backingan dia di barisan belakang sekitaran raja ini nggak ada lagi. Backingannya udah mati sama saya, nggak masalah, ya kan? Akhirnya apa yang dia lakukan? Menutup pakai benteng. MGM, mau gimana lagi? Masa nutup pakai seter kesiniin ya, ya terlalu pagi untuk mati bego mungkin bagi dia gitu. Akhirnya dia tutup pakai benteng, saya makan bentengnya. Nah, di sini juga saya dapat pencerahan, kalau misalnya raja dia makan unsur saya sekak pakai benteng saya yang ini. Sekak dia paling mundur bisa tuh, cuman 2 tempat tuh, ke sini atau ke sini. Ngancem raja benteng saya, ya kan? Nah, kita lihat aja nih tapi ya, apa yang akan saya lakukan. Oh, dia ternyata dia makan menteri saya, nggak mau dia bergeser. Padahal dia kalau geser aman, tapi ya sekak dari sini dia tinggal makan ini kan ya, kelar. Saya sekak gini, dia tinggal ke sini, kelar. Saya sekak lagi ke sini, ya dia tinggal ke sini, aman. Sekak di sini maju, udah. Paling saya sekak sini, maju. Sekak kemana lagi saya? Habis ke sini, jadi tinggal ke sini, kelar. Saya sekak di mana? Sini paling. Ya makan. Saya sekak seter ya. Nah, tapi kan itu bukan tujuan saya, jalan saya bukan begitu. Nah, apa yang saya lakuin karena bagi saya tadi itu terlalu lama untuk membunuh rajanya ini. Nah, apa yang saya lakukan? Setelah saya makan benteng dia makan menteri saya mensekak pakai benteng, yang kemudian dia mundur kabur ke situ ternyata, dan tarang, sekak mat. Iya. Uhuy. Tamat sudah perjalanan dia untuk menyelamatkan rajanya. Shadaqallahul azim. Oke, teman-teman, sekian dulu video tayangan ulang pertandingan catur dari saya.
pemilik akun Ora Sabar Mapuro. Sampai jumpa lagi di pertandingan tayangan ulang berikutnya. Bye.